Saat siang hari, aspal di jalan raya terasa panas. Mengapa bisa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor dan benda berdasarkan sifat penghantar panas. Aspal dapat terasa panas karena terkena sengatan matahari. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Kalor atau panas berpindah dengan 3 cara, yaitu 1. Konduksi atau hantaran, 2. Konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. 1. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Kalor berpindah dari air yang panas menuju ke sendok. Contoh lainnya yaitu saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Begitu juga dengan setrika listrik. Arus listrik mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Perpindahan kalor yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi disebut juga perpindahan kalor secara aliran, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Contoh lainnya yaitu pada sirkulasi udara di rumah kita. Juga pada peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi disebut juga dengan perpindahan kalor secara pancaran, yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu saat kamu berada di dekat api, badanmu terasa hangat. Nah, panas dari api tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Begitu juga dengan peristiwa saat kita menjemur. Panas dari matahari akan sampai ke baju kita tanpa perantara. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan materi tentang pengelompokan benda berdasarkan sifat penghantar panas. Di sekitar kita banyak terdapat benda dengan berbagai macam bahan. Misalnya didasarkan pada sifat yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Perhatikan video ini. Anak ini merasa tangannya kepanasan saat memegang spatula yang berada di dalam penggorengan. Namun setelah ujung spatula ia lapisi dengan kain, tangannya tidak merasa kepanasan lagi. Ternyata penyebabnya adalah kedua bahan tersebut memiliki sifat penghantar panas yang berbeda. Berdasarkan sifat dalam menghantar panas, bahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. 1. Konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya yaitu benda-benda berikut ini.
2. Isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Contohnya yaitu benda-benda berikut ini. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator sekaligus. Misalnya pada panci ini. Panci terbuat dari bahan logam yaitu aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Sedangkan pegangan panci dan tutup panci terbuat dari bahan plastik. Plastik merupakan bahan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Dan kini kamu tahu bahwa mengaduk dengan spatula dari bahan kayu lebih aman dibandingkan dengan spatula yang terbuat dari aluminium. Kini kamu tidak perlu khawatir lagi. Semangat membantu ibu memasak di dapur ya!